Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Umi semuanya. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 44 Pekanbaru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Umi Nuri Marfuah pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Pada materi ini, pada KD atau kompetensi dasar 3.2, tujuan pembelajarannya yaitu memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta menjelaskan cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Birrul walidain. Apa arti birrul walidain itu? Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua dengan cara menghormati, menyayangi, patuh dan taat, bersikap sopan dan santun, serta membahagiakan dan menyenangkan keduanya. Ini gambar apa? Gambar seorang anak bayi yang sedang dimandikan oleh orang tuanya. Seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya tidak mungkin langsung bisa mandi sendiri. Tentunya masih membutuhkan bantuan dari kedua orang tua. Betul? Ini adalah gambaran dari kisah Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni ini tidak terkenal namanya di bumi, tapi namanya sangat terkenal di langit. Kenapa? Karena kesolehannya serta kasih sayangnya kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Beliau bahkan dengan sekuat tenaga menggendong ibunya tanpa merasa lelah sedikit pun, dari daerah Yaman sampai daerah Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti apa kisahnya? Anak-anak ini bisa cari sendiri di Google atau dari sumber manapun tentang Uwais Al-Qarni. Bagaimana kisah perjuangan beliau dalam memperjuangkan kasih sayangnya kepada ibunya, sehingga namanya sangat terkenal di langit. Selanjutnya, ini adalah gambaran mengenai bagaimana kita sebagai anak harus rajin-rajin minta maaf sama orang tua, muhasabah terhadap kesalahan kita terhadap orang tua. Karena tanpa kedua orang tua, kita tidak bisa sampai pada titik ini. Bisa makan sendiri, mandi sendiri, mengerjakan secara mandiri, itu semua berkat siapa? Berkat pembelajaran yang diberikan oleh orang tua. Makanya dalam Islam minimal 1 tahun sekali pada perayaan Hari Raya Idul Fitri dianjurkan untuk meminta maaf kepada kedua orang tua setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, ini adalah gambaran seorang ibu yang sedang memandikan bayinya. Anak-anak ini kalau mandi dalam 1 hari berapa kali? 2 kali. Dalam 1 minggu berapa kali kita mandinya? 14 kali. 14 kali didapat dari mana? 7 hari dikalikan 2 kali mandi dalam 1 hari. Sehingga dapatlah 14 kali. Dalam 1 bulan kita mandi seberapa kali? 60 kali. 1 tahun 365 hari. Kita mandi 730 kali. 730 kali itu adalah berapa kalinya orang tua memandikan kita dalam waktu 1 tahun yang belum bisa mandi sendiri. Kita kalikan dalam kurun waktu 5 tahun. Ada 3.650 kali kita dimandikan oleh kedua orang tua kita. Tapi pernahkah orang tua kita meminta kita untuk memandikan beliau sekali saja? Belum pernah. Tapi kapan beliau minta? Nanti ketika nyawa telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua telah terbujur kaku di depan kita. Pada saat itulah orang tua menginginkan bakti kita kepada kedua orang tua untuk memandikan beliau sekali saja seumur hidupnya. Apakah anak-anak ini siap untuk memandikan kedua orang tua? Birrul walidain. Birrul walidain istilahnya berasal langsung dari Rasulullah SAW. Birrul artinya kebajikan, sedangkan walidain artinya kedua orang tua.
Jadi, birrul walidain yaitu berbuat kebajikan atau berbakti kepada kedua orang tua. Kalian bisa lihat di gambar tersebut. Dulu kita kecil, kaki kita dicucikan, kita dimandikan. Nanti setelah dewasa, tunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua, ya nak ya. Dalil nakli berbakti kepada kedua orang tua terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, bentuk-bentuk birrul walidain apa saja? Yang pertama, kita bisa mengikuti keinginan dan saran kedua orang tua dalam hal pendidikan kita, pekerjaan yang akan kita ambil, maupun masalah lainnya. Yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dan penuh rasa terima kasih. Yang ketiga, membantu ayah dan ibu secara fisik maupun material. Yang keempat, mendoakan kedua orang tua kita. Saat orang tua kita sudah tiada, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan cara melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudara, dengan teman-teman dekat beliau. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang telah dirintis oleh kedua orang tua. Yang keempat, mendoakan ayah dan ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa anak-anak soleh untuk kedua orang tua itu tidak akan ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, beramal soleh untuk kedua orang tua, misalnya kita berinfak, bersedekah atas nama kedua orang tua, atau melaksanakan haji dan umrah atas nama orang tua. Nih, kalian bisa lihat bagaimana gambaran anak yang tidak punya tata krama dan sopan santun pada kedua orang tua. Nah, ini adalah kisah yang diambil dari dongeng Malin Kundang. Anak-anak udah tahu ceritanya? Kedua contoh ini merupakan contoh dari apa? Ini adalah contoh dari sifat uququl walidain. Apa arti uququl walidain? Artinya durhaka kepada kedua orang tua. Terdapat di dalam Quran, terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka sama kedua orang tua, serta membunuh orang, serta sumpah palsu. Nah, tugas anak-anak Umi, yang pertama kalian tulis nama lengkap dan kelas di kertas tugas. Yang kedua, sebutkan 3 sikap birrul walidain dan 3 sikap uququl walidain selain yang Umi contohkan. Yang ketiga, kalian foto dan kirimkan ke WA Umi. Yang keempat, tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiarisme alias mencontek dengan temannya. Makanya kalian harus buat nama dan kelas di kertas tugas kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus menghormati guru? Guru adalah orang tua kita ketika kita ada di sekolah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad,
Laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarham shaghirana wa yaghfir li'amina. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Kemudian selanjutnya adalah gambaran bagaimana seorang guru memberikan ilmu kepada murid-muridnya ketika ada dalam kelas. Ketika kita mencintai guru, semua ilmu yang didapatkan darinya itu adalah barokah. Supaya ilmu itu dapat oleh kita, maka cintailah dulu guru tersebut. Ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya bermanfaat untuk sekarang, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Nah, berikut ada adab-adab dengan guru bisa kalian baca dari poin pertama sampai poin yang ke-13. Kemudian bagaimana adab-adab terhadap guru? Yang pertama, memberikan salam kepada guru ketika berjumpa dengan guru. 2, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Yang ketiga, kalau ingin bertanya jangan lupa minta izin terlebih dahulu. Yang keempat, senantiasa menampakkan sikap dan menerima pendapat guru. Yang kelima, hindari perbuatan perkataan yang bisa menyinggung perasaan guru. Kemudian yang keenam, memberikan bantuan kepada guru sebisa kita. Kemudian yang ketujuh, berbicaralah dengan baik kepada guru dan tidak meninggikan suara kita di depan guru. Tugas untuk anak-anak Umi yaitu yang pertama tentu tulis nama lengkap dan kelas di kertas tugas. Tugasnya apa? Kalian tulis dalam setengah halaman buku bagaimana cara memperingatkan teman yang memiliki sikap kasar terhadap guru. Misalnya, melawan perkataan guru, tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, keluar dari kelas jika guru sedang menjelaskan materi, dan lain sebagainya. Nah, kalian buat sebuah tulisan minimal setengah halaman buku ya. Kemudian kalian foto dan kirim ke WA Umi. Tentu tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiarisme alias mencontek dengan teman-temannya. Oke? Nah, pada materi KD 3.2 tentang sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru selesai sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang dapat kita ambil hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita tutup majelis kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit untuk diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.